Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ardiansyah dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus kebocoran data perbankan di Indonesia. Kajian Pustaka 1. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merujuk pada upaya untuk melindungi informasi pribadi individu dari pengumpulan, penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak sah di Indonesia. Perlindungan ini diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun ada regulasi yang mengatur, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti kasus penyalahgunaan data oleh oknum pegawai bank. Perlindungan ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan dan mencegah kerugian akibat kebocoran data. Bentuk penyalahgunaan data pribadi. 1. Oknum pegawai bank dapat menyalahgunakan kewenangannya dengan menjual data pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat, dan informasi rekening kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. 2. Penyalahgunaan juga dapat terjadi ketika individu atau kelompok mengakses sistem bank tanpa izin untuk mendapatkan informasi pribadi nasabah, yang kemudian dapat digunakan untuk penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Metode penelitian. Metode penelitian merujuk pada suatu pendekatan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan arahan, mencari, dan menemukan kebenaran ilmiah dengan rinci, serta dapat dijelaskan secara ilmiah tanpa menyimpang dari perumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini mengadopsi jenis metodologi deskripsi kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari literatur, berita, dan buku dengan memperhatikan peraturan yang diberlakukan oleh regulator, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung sesuai dengan standar ilmiah dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dan pembahasan. 1. Analisis regulasi yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami hak mereka terkait perlindungan data pribadi. 2. Kasus kebocoran data. Penelitian mengkaji beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di bank, seperti di Bank Bintara, Pratama Sejahtera, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem keamanan dan pengelolaan data dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi nasabah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. 3. Tanggung jawab bank. Hasil penelitian menegaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data, tanpa perlu membuktikan kesalahan. Hasil dan pembahasan. Pentingnya edukasi nasabah. Penelitian menekankan perlunya edukasi bagi nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Banyak nasabah yang tidak menyadari risiko yang ada dan bagaimana cara melindungi informasi pribadi mereka. 2. Rekomendasi untuk perbankan.
penelitian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan investasi dalam teknologi keamanan. Ini termasuk pengembangan sistem keamanan yang lebih baik dan penelitian bagi pegawai bank untuk mencegah penyalahgunaan data. 3. Kerjasama antar pihak terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data nasabah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data tanpa perlu membuktikan kesalahan. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus kebocoran data perbankan di Indonesia sangat penting, terutama di era digital yang berkembang pesat. Perlindungan ini mencakup upaya preventif dan represif untuk menjaga data pribadi nasabah agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pentingnya regulasi yang ketat dari lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi landasan bagi keberlanjutan dan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital. Saran 1. Peningkatan regulasi diperlukan. Penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi nasabah agar lebih efektif dalam mencegah kebocoran data. 2. Edukasi nasabah. Bank perlu melakukan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan cara-cara untuk melindunginya. 3. Investasi dalam teknologi keamanan. Perbankan harus berinvestasi dalam teknologi keamanan yang lebih baik untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber. 4. Kerjasama dengan pihak ketiga. Bank sebaiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau bicara yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.